sebelum kita membahas topik smart city ini, ya kita ketahui bahwa smart city ini suatu konsep ya yang digadang-gadang oleh dunia. Seluruh negara berlomba-lomba untuk menjalankan konsep smart city ini. Nah, sebelum kita masuk, pengen tahu sih sebenarnya konsep smart city ini seperti apa sih ya? Mungkin dimulai dari Dr. Faradiba, boleh? Ya, terima kasih Dr. Iqbal untuk kesempatannya. Jadi kalau menurut saya sendiri ya, jadi smart city itu sendiri dia merupakan kayak sebuah kota yang instrumennya itu saling berhubungan dan berfungsi dengan cerdas gitu. Jadi smart city itu sebuah konsep kota yang pintar gitu yang dapat membantu masyarakat yang berada di dalamnya dengan mengelola sumber daya yang ada dengan efisien gitu. Jadi dapat memberikan informasi yang tepat juga kepada masyarakat atau lembaga lainnya dalam melakukan kegiatannya ataupun mengantisipasi kejadian yang tidak terduga. Akhir mungkin bisa sedikit menyimpulkan ya mengenai seluruh pembicaraan sebelumnya. Mungkin kepada Dr. Siva silahkan. Baiklah ya, mungkin agak ngerangkum dari semuanya ya. Konsep kota cerdas atau smart city ini punya beberapa poin. Yang pertama, sebuah kota yang berkinerja baik dengan berpandangan ke dalam ekonomi, penduduk, pemerintahan, mobilitas, dan lingkungan hidup. Bisa juga dikatakan sebuah kota yang mengontrol dan mengintegrasi semua infrastruktur. Kota cerdas smart city juga bisa menghubungkan infrastruktur fisik, IT, sosial, bisnis untuk meningkatkan kecerdasan kota dan membuat kota lebih efisien dan layak huni. Sehingga juga penggunaan smart computing untuk membuat kota cerdas ini dan fasilitasnya saling berhubungan dan efisiensi. Ya, jadi kalau disimpulkan ya dok, yang saya tangkap adalah smart city ini berarti ada beberapa poin penting ya. Yang pertama dia pemerintahannya ya lebih canggih gitu ya, pemerintahannya, kemudian masalah ekonominya juga ya akan semakin baik, semakin efisien, kemudian kehidupan masyarakatnya ya, lingkungannya juga ya, kemudian cara mobilitas transportasi, energi dan sebagainya, kemudian SDM-nya itu sendiri juga menjadi lebih canggih ya, lebih smart seperti itu ya, lebih oke. Lanjut ke topik yang selanjutnya, kita sudah mengetahui sedikit ya tentang konsep smart city, lebih dalam lagi. Nah, dari poin-poin yang sudah dijelaskan oleh dokter-dokter dan juga semuanya ya, apa sih kelebihannya nih menurut teman-teman pembicara ya di sini, bahwa kenapa sih seluruh negara-negara itu berlomba-lomba ingin menjalankan smart city? Dimulai dari Dr. Faradiba, boleh silakan. Oke, kita balik dulu nih ke sebenarnya smart city itu ada 6 dimensi di dalamnya kan, ada smart governance, ada smart economy, environment, living, people, sama mobility. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu tentang smart governance-nya sendiri ya. Jadi itu merupakan kayak tata kelola pemerintah yang cerdas yang bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan publik, kinerja birokrasi, pemerintah, dan kinerja efisiensi kebijakan publiknya gitu. Nah, kita ambil contohnya sekarang dari misalkan meningkatkan kualitas pelayanan publiknya ya. Nah, kalau dulu itu kan emang kalau mengurus surat itu bisa berhari-hari, kalau misalkan kadang kalau pegawai itu bisa sampai cuti 1 hari untuk mengurus 1 surat nih. Tapi kalau sekarang tuh dia mudah, cuman kayak kita bisa input lewat aplikasi atau misalkan website, kita udah dapat tuh suratnya gitu. Itu kan membawa keuntungan juga ya bagi misalkan para penyedia lapangan kerja gitu, dimana kalau misalkan waktu dari karyawan ini habis untuk mengurus 1 surat, itu kan dia akan menurunkan efektivitas dan produktifnya gitu. Makanya itu salah satu dari alasan kenapa tuh banyak negara tuh yang berlomba-lomba, karena kalau misalkan keuntungan tuh banyak gitu, jadi kayak bisa meningkatkan kualitas dan produktivitas serta efektivitas dari karyawan itu sendiri gitu sih. Mungkin yang lain ada yang mau menambahkan? Boleh? Ya benar. Mau menambahkan? Ya benar banget ya, seperti kata dari Dr. Faradiba bahwa smart governance ini contohnya itu dengan melakukan pendataan ya. Nah, di sini saya mau bercontoh di kota-kota tertentu. Karena saya asalnya dari Makassar ya, saya memberikan contoh ya, salah satunya smart governance di Kota Makassar.
Nah, di Kota Makassar itu sebenarnya ada juga program yang seperti dikatakan Dokter Diba tadi, program Rindu Capil atau antrian online kependudukan dan catatan sipil. Nah, inovasi ini sebenarnya catatan sipil atau Disduk Capil Kota Makassar. Jadi, penerapan ini sebenarnya dilakukan untuk memudahkan pelayanan bagi masyarakat Kota Makassar. Jadi, sudah bisa antrian online, dan catatan sipilnya berbasis web, dan masyarakat ini kalau mau menerima layanan ya hanya buka web aja, daftarnya melalui itu ya, jadi antriannya sudah bisa dilakukan gitu. Oke, jadi intinya adalah kalau smart government ini dengan adanya smart city yang kita terapkan di smart government ini, otomatis birokrasinya yang tadinya butuh waktu jadi lebih singkat ya, otomatis akan berdampak pada kinerja-kinerja yang lain yang bisa dilakukan. Baik, mungkin kita lanjut ke topik berikutnya, keuntungannya dari segi ekonomi. Ini ada masalah smart ekonomi untuk smart city. Ya, boleh dari Ibu Gesta mungkin boleh memberikan penjelasan gitu. Siap, boleh. Karena mungkin saya dari bidang kesejahteraan sosial kali ya, Dok ya. Mungkin jadi saya mau agak ngaitin nih antara kenapa sih setiap kota ini menggalakkan pengen banget nih smart city gitu. Karena dalam smart city ini ada unsur salah satunya adalah smart economy yang disebut ekonomi pintar karena kesejahteraan sosial dari masyarakat lagi. Nah, dari ekonomi pintar ini kita akan berkaitan sama inovasi dan persaingan. Kaitannya erat dengan hal tersebut. Jadi, kalau misalnya kita berbicara tentang kesejahteraan masyarakat, ini sangat erat kaitannya dengan smart economy, di mana semakin tinggi inovasi-inovasi baru yang ditingkatkan, itu otomatis akan menambahkan peluang usaha baru serta meningkatkan persaingan pasar usaha atau modal. Nah, jadi saya yakin sebenarnya setiap kota ini tujuan utamanya dalam menjalankan program adalah untuk peningkatan taraf kesejahteraan warga atau masyarakatnya. Jadi smart economy ini merupakan komponen yang dirasa sangat perlu bagi setiap kota. Nah, mungkin pada saat pandemi COVID kemarin itu banyak kota-kota yang sudah mulai menerapkan smart economy seperti pengembangan UMKM. Itu sangat berpengaruh karena memang pada saat pandemi COVID kemarin ini lebih banyak difokuskan ke pengembangan UMKM. Kalau menurut saya seperti itu, Dok. Jadi intinya adalah smart economy itu bagaimana caranya sebuah kota itu meningkatkan inovasi dan memperluas kesempatan bagi setiap orang untuk melakukan kegiatan perekonomian. Mungkin seperti itu. Setelah mendengar penjelasan dari Gesta ini, saya jadi ingat ya, saya pernah melihat di salah satu channel YouTube yang di situ ada berisi tentang Ridwan Kamil. Mohon maaf nih, saya bukannya tapi saya mau mengambil nilai di sini, di mana Ridwan Kamil mengatakan seperti ini, dia untuk memajukan UMKM-nya dia gampang aja, karena Ridwan Kamil ini sebagai YouTuber juga ya, yang kita ketahui juga, vlogger juga katanya kan, seperti itu. Dia pun punya followersnya banyak ya, sampai ratusan ribu ya katanya. Ya, dia jadi gampang juga ya untuk mempublikasikan UMKM yang ada di Bandung ya, di Jawa Barat terutama ya, gitu katanya. Betul. Tinggal dia subscribe atau dia like aja itu langsung, atau pakai namanya dia terus dia share di channelnya dia ya, di Instagram atau di YouTube-nya dia, itu langsung meningkat ya UMKM ya. Itu ya. Jadi lebih ke pemanfaatan teknologi ya. Betul. Pemanfaatan teknologi dalam sistem perekonomian gitu. Baik, ini sangat menarik sekali ya, smart city ini ya, semakin menarik. Kalau dari sisi smart life-nya nih, dari kehidupannya ya, kehidupan masyarakatnya nih, boleh mungkin dari Dr. Putri memberikan penjelasannya sedikit. Oke, aku mau jelasin ya. Jadi smart living ini kan merupakan salah satu dimensi dari smart city yang tadi udah disebutkan sama Dr. Syifa ya. Jadi smart living ini atau kualitas hidup itu artinya bersifat dinamis kualitas hidup ini. Jadi selalu berusaha memperbaiki dirinya sendiri. Di mana smart living ini tujuannya mewujudkan lingkungan atau tempat tinggal yang layak tinggal, nyaman dan efisien.
Smart living ini mendorong terwujudnya kota yang layak huni yang menjaga kualitas hidup masyarakat di dalamnya. Kelayakan hidup tersebut itu ada 3 elemen, yaitu kelayakan kualitas lingkungan yang sehat, kelayakan kualitas kesehatan, kelayakan moda transportasi untuk mendukung mobilitas orang dan barang. Kayak gitu. Jadi semakin tingginya kualitas hidup, semakin juga kualitas partisipasinya juga semakin baik seperti itu. Aku mau nambahin deh, boleh? Boleh, silakan. Jadi kayak seperti Dr. Putri bilang tadi kan, jadi kan dia ada kelayakan moda transportasi, contohnya ya. Nah ini kalau misalkan di Jakarta nih kita lihatnya, kan kalau di Jakarta ini emang digalakan banget untuk menggunakan transportasi umum. Jadi pemerintahnya udah mulai cara membenahinya, dibagusin fasilitasnya supaya emang masyarakat umum tuh tertarik untuk naik transportasi umum. Karena kalau misalkan naik transportasi umum, otomatis transportasi yang pribadi kan berkurang juga. Nah, itu akan mengurangi zero emisi gitu. Jadi kan ini kan pembakaran terus tuh, itu kan akan merusak lingkungan juga gitu ya. Nah, maka dari itu kalau di Jakarta sendiri seperti itu tindakannya. Kayak misalkan digalakan kayak ayo menggunakan transportasi umum. Nah, jadi keuntungannya juga banyak gitu. Salah satunya untuk menyehatkan lingkungan gitu, karena dia mengurangi emisi dari udara. Seperti itu sih. Oh, istilahnya efek dominonya itu sangat besar ya. Betul. Smart living ini. Untuk masalah contohnya transportasi aja itu efeknya sangat besar dari penggunaan BBM-nya yang mempengaruhi emisi ya, tadi yang seperti Dokter Diba bilang. Kemudian otomatis kayaknya mencegah kemacetan juga ya. Orangnya juga akan lebih banyak waktu mungkin ya, Dok ya. Banyak waktu untuk bekerja ya, efisien gitu, daripada habis waktunya di jalan gitu ya, macet seperti itu. Benar sekali ya, sangat baik sekali. Kemudian lanjut ke topik berikutnya, yang paling seru nih, masalah smart living, lingkungan. Cukup menarik juga nih, masalah lingkungan ini seperti apa sih? Boleh minta penjelasannya mungkin dari Siva mungkin, boleh? Itulah ya, smart lingkungan ya, smart environment, jadi lingkungan pintar. Jadi ini merupakan keberlanjutan dan dari sumber daya. Jadi kalau dibilang lingkungan pintar itu berarti lingkungan yang bisa memberikan kenyamanan, keberlanjutan sumber daya, keindahan fisik maupun non-fisik, visual maupun tidak bagi masyarakat dan publik, lingkungan yang bersih dan tertata. Nah, contohnya itu ya mungkin kita bisa lihat dari ruang terbuka hijau yang stabil. Nah, itu merupakan contoh dari penerapan lingkungan pintar gitu. Kalau orang sekarang tuh ya, kalau kita udah menerapkan lingkungan pintar seperti ini, bakal healing terus kali ya. Nah, itu Dok, istilahnya healing makanya. Ya, kalau zaman sekarang makanya healing terus. Nah, itu juga mungkin saya mau ngasih contohnya juga kali ya Dok, ya terkait healing. Kebetulan saya orang Bandung, jadi sering. Jadi contohnya adalah Kota Bandung sendiri punya dari ruang terbuka hijaunya. Dia juga menggunakan teknologi dalam setiap ruang terbuka hijaunya yang mereka bangun. Jadi mungkin kalau yang di luar kota udah sering denger nih ya, kalau di Kota Bandung ada taman lansia, taman jomblo lah, taman film. Nah itu sebenarnya untuk pemanfaatan dari smart environment-nya. Nah, sebenarnya apa sih ngaruhnya sama masyarakat? Nah, sebenarnya ketika smart environment ini dijalankan, angka harapan hidup dari Kota Bandung ini sebenarnya tertinggi di Jawa Barat. Nah, itu mungkin dampak atau efek yang bisa timbul dari smart environment itu sendiri gitu. Otomatis orangnya healing terus, jadi sehat ya. Nah, tingkat kebahagiaannya meningkat. Kebahagiaannya meningkat. Wah, itu banget sih udah. Nggak bisa kayak surga kali ya. Iya. Nah, mungkin ini topik terakhir adalah topik-topik sebelumnya tuh kayaknya nggak bakal terjadi ya sepertinya ya, kalau tidak dibarengi dengan yang terakhir nih, smart people ya. Kalau SDM-nya itu sendiri tidak terstruktur, tertata ya, masyarakatnya nggak pinter ya, nggak punya istilah keinginan ya, nggak ada elemen-elemen atau nilai-nilai yang dijalankan, kayaknya akan sulit ya. Tapi dengan sistem smart city ini sepertinya masyarakatnya itu akan dibangun untuk pintar ya, kreatif ya,
istilahnya meningkatkan kemampuan keterampilan mereka dalam mengembangkan usahanya dan sebagainya ya, sehingga apa-apa sistem ya yang dijalankan oleh pemerintah, peraturan-peraturan, kebijakan ya, kemudian perubahan dinamika global yang ada gitu bisa tetap dijalankan ya, walaupun masyarakatnya juga kalau masyarakatnya itu sudah smart people ya. Nah, setelah kita mengetahui ya, konsep smart city ini ya, sudah kita bahas dari ini ya, poin-poinnya tadi yang sudah dijelaskan. Nah, keterkaitan antara smart city dengan kedudukan kita nih sebagai ASN menarik ini. Ada dua istilahnya topik penting ya mengenai kedudukan ASN. Yang pertama adalah manajemen ASN itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah smart ASN-nya seperti itu. Karena memang kita ketahui bahwa pemerintah ya telah mencanangkan arah pembangunan ASN menuju ke world class government. Kebetulan tahunnya itu adalah tahun 2020 sampai dengan 2024. Nah, ini udah 2022 ya, sudah berjalan jadi ya. Nah, mengenai manajemen ASN itu kita ketahui bahwa ya kita salah satunya adalah untuk profesional ya. Nah, saya kira dengan pembahasan yang tadi ya, jika smart city ini dijalankan, saya kira orang-orangnya pun akan lebih profesional ya. Jika terjadi lingkungan yang istilahnya yang tadi dibilang healing terus ekonominya juga baik ya, otomatis haknya terpenuhi ya, hak hidupnya, kesejahteraannya terpenuhi. Saya kira integritas seseorang, profesionalisme seseorang itu akan lebih meningkat ya, teman-teman sekalian. Dan juga dengan kesejahteraan yang sudah tercukupi, kayaknya praktek-praktek korupsi, kolusi, nepotisme juga akan menurun ya, atau dihindarkan ya dengan adanya smart city. Nah, berbicara tentang manajemen ASN tadi sedikit sudah saya bahas. Kemudian smart city, smart ASN. Ada beberapa poin penting lainnya mungkin yang bisa dibahas oleh teman-teman. Boleh mungkin siapa dulu yang mau membahas dari profil smart ASN-nya mungkin? Mungkin dari saya dulu dah. Boleh, silakan. Jadi kalau misalnya ngomongin masalah smart ASN, itu adalah salah satu yang paling saya tekankan itu adalah di networking. Gimana seorang ASN itu dapat bekerja sama dengan antar sektor. Jadi dalam memberikan suatu program, itu kita tidak bisa berjalan sendiri untuk menyempurnakan program. Jadi sebenarnya kunci utama dari networking itu adalah kerjasama dari setiap sektor untuk menjalankan suatu program. Nah misal nih kalau mungkin di Kota Bandung sendiri ada namanya program mapping atau memberikan pelayanan keliling. Kan itu tidak hanya berkaitan sama dinas kependudukan dan pencatatan sipil, tapi juga kan bekerjasama sama kecamatan, mungkin sekolah, mall, pasar tradisional dan lainnya. Itu salah satu contoh bentuk dari networking. Juga dari layanan kekasih, yaitu layanan pemberian pengetahuan dan konseling. Itu melibatkan sektor kedokteran sama pekerja sosial. Jadi sebenarnya intinya adalah bagaimana caranya seorang ASN itu menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lain atau sektor lain. Mungkin gitu dok kalau dari saya. Networking ini juga pentingnya juga ya, istilahnya dengan kita networking ya, berhubungan dengan budaya berakhlak ya, kolaborasi ya. Sepertinya beban akan lebih mudah ya, akan menghasilkan nilai tambah kemudian dan seterusnya ya, seperti itu ya. Oke, itu masalah networking ya. Kemudian ada lagi mungkin yang mau membahas poin-poin profil smart ASN ini. Boleh dok ya. Mengenai teknologi informasi. Nah, untuk smart city ini kan ditandai dengan peningkatan teknologi informasi yang secara cepat ya, sangat cepat bahkan. Sehingga penyampaian informasi juga cepat. Nah, sebenarnya kedudukan ASN ini berperan sebagai digital talent dan digital leader sebenarnya ya. Dukung terselenggaranya pelayanan publik berbasis digital dan terintegrasi, sehingga melalui teknologi informasi dalam pelayanan publik akan terselenggara lebih optimal. Jadi sebenarnya smart ASN pastinya harus adaptif dan kompeten dalam situasi smart city ini. Jadi ya harus bisa selaras gitu dok ya. Ya betul.
Ini karena perkembangan teknologi informasi ini sangat pesat sekali ya di zaman sekarang ini ya. Jadi mau nggak mau kita juga harus bisa beradaptasi ya dok ya. Nah oke deh. Kemudian mungkin ada lagi yang mau membahas masalah Boleh deh. profil. Boleh deh, aku mau nambahin yang untuk bahasa asing nih. Jadi kan kalau kita kembali lagi nih ke fungsi ASN itu kan sebagai pelayan publik kan. Jadi untuk terlaksananya Smart City itu tentu kita kan terlibat di dalamnya. Nah untuk perjalanan Smart City kan Indonesia masih tergolong yang baru ya, di mana perlu banyak belajar dari negara-negara maju lainnya seperti Amerika, negara atau negara Eropa lainnya gitu ya. Yang kebanyakan referensinya itu dengan bahasa asing gitu. Jadi salah satunya itu tujuan kenapa kita harus lebih concern terhadap belajar bahasa asing itu sendiri sih gitu. Jadi biar lebih open sama dunia luar juga gitu sih. Ya kayaknya memang untuk ya supaya kita bisa diterima di era global ini ya oleh kita juga ya mau nggak mau ya kita harus bisa berbahasa asing minimal bahasa Inggris ya ini gitu ya dok ya. Betul. Iya. Oke, ada lagi mungkin yang mau menambahkan atau mau membahas topik? Oke, aku mau nambahin aja sih sedikit. Jadi kan tadi udah ngejelasin Smart City, Smart ASN. Nah, yang paling penting juga Smart ASN ini tuh harus memiliki jiwa yang integritas, dimana harus selalu berjujur dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari. Seperti itu. Setiap ASN harus dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, seperti itu. Di mana akan mewujudkan Smart ASN apabila Smart ASN ini memiliki sifat yang berintegritas seperti itu.